warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Sehat nggak semuanya? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Jadi sudah sembuh? Sudah sembuh nih? Sudah sembuh belum? Hari ini ada yang nggak berangkat? Kenapa nggak berangkat? Kita doakan semoga Tristan cepat sembuh ya, sehingga bisa kembali belajar lagi bersama kita di ruang kelas ini. Amin ya. Yang lain tetap jaga kesehatan, apalagi ini di musim pancaroba, yaitu pergantian musim. Yang sering itu sakit batuk dan pilek. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ya, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang rangkaian listrik. Ada berapa macam jenis rangkaian listrik berdasarkan pemasangan lampunya? Ada berapa, Febri? Ada 3. Apa saja? Paralel, seri, dan campuran. Ya, campuran itu gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Hari ini nanti kita akan mempraktekkan bagaimana gambaran kamu bisa menyusun contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel menggunakan alat peraga atau kit listrik. Jadi nanti berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya yang kemarin sudah kita buat ya. Jadi nanti berkelompok membuat contoh rangkaian seri dan paralel. Ya, masih ingat ya rangkaian seri dan paralel? Nah, kalau rangkaian seri itu bagaimana? Lampunya disusun secara sejajar atau berjajar atau berderet, betul, Rahel. Kalau rangkaian paralel? Rangkaian lampunya disusun secara bercabang atau memiliki cabang. Ya, tujuannya kamu bisa membuat contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini ya. Rangkaian listrik tema 3 yaitu tentang tokoh dan penemuan. Masih ingat nggak tokoh penemu listrik statis? Rahel, Thomas Alva Edison, Benjamin Franklin. Kira-kira yang betul siapa? Benjamin Franklin, penemu listrik statis. Ya. Contoh rangkaian listrik sebelum ke rangkaian seri dan paralel, ini ada contoh rangkaian yang terbuka dan tertutup. Masih ingat? Apa bedanya? Kalau rangkaian terbuka, arus listriknya bisa berjalan atau tidak? Karena di sini terlihat posisi saklarnya terbuka, sehingga arus listriknya dari baterai tidak bisa mengalir ke lampu. Kalau tertutup, alirannya sudah tertutup, saklarnya tertutup, sehingga arus listriknya dari baterai bisa mengalir ke lampu, sehingga lampunya apa yang terjadi? Nah, ya. Selanjutnya, contoh rangkaian seri dan paralel yang juga tadi kamu sebutkan. Di sini rangkaian yang sebelah kiri rangkaian apa? Seri. Lampunya disusun secara sejajar atau berderet. Kalau kabelnya kita putus, kita bentangkan kabelnya, maka akan berderet lampunya. Kemudian perbedaannya dengan yang sebelah kanan, yaitu rangkaian paralel. Di sini ada seutas kabel, berarti menunjukkan bahwa rangkaian ini rangkaian paralel karena sesuai dengan ciri-cirinya memiliki percabangan. Jadi penerapan atau penggunaan rangkaian seri dalam kehidupan, yaitu apa ini? Senter. Ini laser juga. Kenapa? Karena baterainya disusun secara seri dan lampunya hanya satu. Ini senter merupakan contoh rangkaian seri. Selain senter, masih ingat apa lagi? Contoh yang lainnya? Remote. Terus apa lagi?
garis dinding, ya. Kipas angin ini, lampu di kelas ini juga seri ini ya. Lampu di kelas ini rangkaiannya seri, kalau kita nyalakan diodonya langsung akan menyala. Lampunya menyalanya sama terangnya, atau sama tidak sama? Oh, ayo diingat-ingat lagi kalau seri tidak sama. Kenapa tidak sama? Yang lebih dekat dengan sumber listrik maka nyala lampunya akan lebih terang. Nah, ini rangkaian paralel. Contoh instalasi di rumah atau di gedung perkantoran yang memiliki banyak lampu. Nah, dari ini kita akan mempraktekkan ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kamu silahkan berkelompok ya, mempraktekkan atau menyusun rangkaian seperti ini. Nanti alatnya sama persis seperti ini ya. Ada papan listrik, ada baterai, hubungan baterai, kabel, saklar, lampu ya, hubungan lampu dan bola lampu. Ini contoh rangkaian apa? Seri. Ya, udah ada tulisannya ya. Rangkaian seri. Ini yang sebelah kanan ini saklar, yang sebelah ini lampu. Ingat-ingat kalau rangkaian seri dilihat kabelnya ada berapa? Itu kabelnya ada 4. Berarti nanti kalau membuat rangkaian seri kabelnya ada 4. Lampunya sama-sama 2, ini 1. Nah, berikutnya ini contoh rangkaian paralel. Posisinya sama enggak dengan rangkaian seri? Bedanya di mana? Cabangnya, posisi lampunya beda. Kalau tadi jajar ya, membentuk letter L ya. Nah, ini lampunya kan membentuk letter L ya kan? Kalau seri. Tapi kalau paralel bercabang. Jumlah kabelnya sama atau beda? Beda. Ada berapa? 5. Ya, nanti kita buktikan apakah betul kalau lampu disusun secara seri itu lampunya lebih redup dibandingkan dengan paralel. Kamu bandingkan. Jadi nanti ketika praktek kamu lihat, oh seri ternyata lampunya terangnya segini. Kemudian praktek lagi paralel, oh ternyata lampunya lebih redup atau lebih terang, kamu bandingkan. Ya, nanti kamu bisa tahu. Ya, silahkan kamu bentuk kelompoknya, mejanya dirapatkan. Ayo, tunjuk praktikumnya, ya, sama ada contoh gambarnya. Nanti kamu bisa gunakan sebagai contoh. Ya, saya lihatkan ya, kamu coba susun sendiri dulu. Lihat gambarnya nanti. Ya. Kemudian sama ada lembar prakteknya. Itu sebagai pedoman atau petunjuk praktikumnya atau percobaannya. Yang satunya lembar laporan. Jadi nanti setelah selesai praktek, kamu buat susunan laporannya, ya, hasil percobaannya sudah kamu lakukan. Silakan ke kepala kelompok 1 orang, perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Jadi, ya. Praktekkan bersama-sama. Ingat ya, menyusun baterainya searah. Ketika satu hadap depan, hadap depan semua. Kita lihat ke layar dulu nih, diamati. Ya, saya kasih waktu beberapa detik untuk mengamati. Jangan dipraktekkan, dilihat. Di papan yang ada plat besinya. Ya, jangan bertanya nanti sudah. Silakan diamati. Sudah tahu rangkaiannya? Ya. Yang sebelah kanan ini saklar. Lampu baterai. Sudah? Baterainya tempatnya yang ada plat besinya. Kalau ini
Kamu cek dulu rangkaiannya sudah betul atau belum kabelnya. Ya. Halo. Perhatikan ya. Sudah menyala semua rangkaian serinya? Sekarang kamu perhatikan ke dalam tabel di lembar hasil pengamatan. Ya, ke dalam tabel yang di kotak itu. Jadi diperhatikan dulu. Di situ ada yang pertama kolom rangkaian seri dan rangkaian paralel yang sudah kamu kerjakan, yaitu praktikum rangkaian seri. Yang pertama di situ ada pemakaian kabel. Rangkaian seri itu pemakaian kabelnya lebih banyak apa lebih sedikit dibandingkan rangkaian paralel? Kamu isi di situ. Kamu isi, jangan dijawab, diisi saja. Kemudian nyala lampunya, nanti dibandingkan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kamu bandingkan nyala lampunya lebih terang yang mana, lebih redup yang mana, itu ya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya juga kamu tuliskan. Masih ingat kelebihan dan kekurangan rangkaian seri? Ya, seperti tadi percobaan yang dilakukan oleh kelompoknya Mesya, bahwa terjadi kerusakan bolam. Ternyata bolamnya kurang kencang masangnya, akibatnya nyala lampunya yang terjadi bagaimana kelompoknya Mesya tadi? Lampunya mengakibatkan tidak nyala semua. Ya, berarti membuktikan ya, terbukti bahwa rangkaian seri jika satu lampu mengalami kerusakan atau alirannya putus, maka lampu yang lain akan mati atau padam. Ya, nanti dituliskan kelebihan dan kekurangannya. Sudah jelas? Nah, sekarang diperhatikan dulu, kita lanjutkan ke rangkaian. Sekarang, halo. Nah, sudah. Sekarang diperhatikan contoh rangkaian paralel yang ada di layar. Ya, nanti kamu perhatikan dengan yang bandingkan dengan yang seri. Apakah jumlah kabelnya sama banyak atau lebih banyak atau lebih sedikit? Rangkaiannya diperhatikan ya. Posisi saklarnya, posisi lampunya, ya. Diamati dulu, diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nanti rubahnya nanti sudah? Sudah? Ya, silakan dirubah dulu ke makanya nancapkannya jangan dalam-dalam. Nancapkannya lampu jangan dalam-dalam. Nyalanya dibandingkan dengan yang seri, sama terang atau lebih redup? Sama terang. Nah, bandingkan sama terang atau lebih redup? Dua, tiga. Biar nyala. Ayo, berembuk. Ya, yang sudah nyala dimatikan dulu biar baterainya tidak boros. Lebih terang kan nyalanya? Dibandingkan dengan yang seri tadi, kelompoknya sauna, coba bandingkan dengan yang seri tadi, lampunya itu lebih terang. Dan
rangkaian paralel kondisi saklar dinyalakan. Sudah? Sudah? Nyala semua? Pastikan kabel-kabelnya kenceng ya. Sekarang cabut salah satu kabel yang menempel di lampu yang tengah. Cabut salah satu. Kabelnya dicabut salah satu, dibantu. Kabelnya dicabut salah satu di lampu yang tengah. Sudah? Apa yang terjadi? Lampu yang satu mati. Lah lampu yang satunya nyala apa tidak? Nyala. Kalau tadi di rangkaian saya halo. Kelompoknya itu halo. Ya, itu membuktikan bahwa tadi di rangkaian seri kalau kabelnya kita cabut apa yang terjadi? Mati semua. Kalau di rangkaian paralel yang satu kita cabut yang terjadi apa? Apakah mati semua? Ya, yang mati hanya satu lampu. Sekarang tancapkan lagi. Pastikan nyala semua. Sudah? Sekarang gantian cabut satu kabel di lampu yang di sebelah samping. Di lampunya cabut. Nah, satu. Ini ditekan. Nah, nyala sama ya. Restu lampunya nyala. Ya. Membuktikan bahwa jika salah satu rusak ya lampu yang lain akan tetap menyala. Ya, silakan dibuat laporannya sesuai dengan hasil pengamatannya Mas. Bandingkan nyala lampunya yang seri dan paralel. Sudah selesai praktikumnya ya. Apakah perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya ke depan? Ya, kelompoknya Zaki maju ke depan. Dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Maju semua yang membaca satu orang. Ayo. Yang lainnya mendengarkan hasil diskusi kelompoknya Zaki. Coba yang lain memperhatikan ya. Hasil pengamatan dari diskusi kami. Yang rangkaian seri ya. Yang rangkaian seri pemakaian kabel lebih sedikit. Nyala lampu agak redup satu. Kelebihannya proses pembuatan lebih mudah. Kekurangannya hambatan listrik lebih besar. Iya. Kesimpulannya yang rangkaian seri. Kesimpulannya dari rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Iya, terima kasih. Betul ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Febri. Terima kasih. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Febri bahwa rangkaian seri jumlah kabelnya lebih apa? Kenapa jadi? Dulu. Dilanjutkan nanti. Nyala jumlah kabelnya bagaimana? Lebih sedikit. Terus kemudian nyala lampunya lebih redup dibandingkan dengan rangkaian. Kemudian kelebihannya proses pembuatan lebih mudah, lebih sederhana. Betul nggak? Betul ya, karena tidak ada. Berikutnya mempresentasikan yang rangkaian paralel. Siapa yang mau maju ke depan? Ya silakan, kelompoknya Nesya. Ya, kelompok yang lain memperhatikan. Pemakaian kabel lebih banyak. Nyala lampu sama terang. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap nyala. Nyala lampu, jumlah kabel lebih banyak. Kemudian nyala lampunya sama terang. Ya, kelebihannya jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Yang terakhir kekurangannya membutuhkan kabel yang lebih banyak. Ya, tepuk tangan benar. Tepuk tangan. Itu ya.
silakan nanti laporannya disusun. Jangan lupa diberi gambarnya dan rangkaian kabelnya. Soalnya kalau nggak ada rangkaian kabelnya maka tidak akan nyala. Ya. Jangan lupa diberi nama anggota kelompok, nama anggota kelompoknya, ya. Judul percobaan atau nama percobaannya juga ditulis. Ada yang mau bertanya? Ya, nggak ada. Ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Pak Epri akhiri, silakan ya. Setelah ini istirahat, kita lanjutkan setelah istirahat ya. Yang penulisan laporannya belum selesai bisa dilanjutkan setelah istirahat. Bisa dipahami? Bisa. Silakan Pak Epri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Silakan.